Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitasari dari kampus Nuriskin Cikarang. Saat ini saya semester 6 dan mengambil jurusan akuntansi komputer dari kelas eksekutif. Saya tinggal di daerah Kampung Tegal Gede, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi dan sering didengarkan oleh kita semua. Jika membicarakan tentang kewirausahaan, apa yang terpikirkan oleh kalian? Berwirausaha, membuka usaha sendiri, menjadi pengusaha, atau masih banyak lagi yang lainnya? Kemana Anda setelah lulus kuliah? Pertanyaan ini sekilas singkat, namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia, ditemukan bahwa hampir 75% responden atau mahasiswa tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Hal ini tidaklah mengherankan jika setiap tahunnya akan muncul pengangguran terdidik di Indonesia yang angkanya semakin membludak. Sakronas mengemukakan fenomena ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi pengangguran semakin tinggi. Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia adalah dengan menciptakan lulusan-lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker, namun job maker atau yang kita sebut wirausaha. Penciptaan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausahawan tidak serta-merta mudah dilaksanakan. Kalangan terdidik cenderung menghindari pilihan profesi ini karena preferensi mereka terhadap pekerjaan kantoran lebih tinggi. Preferensi yang lebih tinggi didasarkan pada perhitungan biaya yang telah mereka keluarkan selama menempuh pendidikan dan mengharapkan tingkat pengembalian atau rate of return yang sebanding. Ernani dalam seminarnya mengungkapkan ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar keinginan mendapatkan pekerjaan yang aman. Mereka tak berani ambil pekerjaan beresiko seperti berwirausaha. Pilihan status pekerjaan utama para lulusan perguruan tinggi adalah sebagai karyawan atau buruh, dalam artian bekerja pada orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji secara rutin seperti pegawai negeri sipil atau PNS dan lainnya. Meskipun setiap tahun pemerintah membuka pendaftaran menjadi PNS, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka yang mendaftar mengalami kekecewaan karena tidak berhasil lulus. Peluang untuk menjadi PNS semakin kecil. Setelah pemerintah memutuskan penundaan sementara atau moratorium tambahan formasi untuk penerimaan PNS sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Keterbatasan terserapnya lulusan perguruan tinggi di sektor pemerintahan menyebabkan perhatian beralih pada peluang bekerja pada sektor swasta. Namun, beratnya persyaratan yang ditetapkan terkadang membuat peluang untuk bekerja di sektor swasta juga semakin terbatas. Satu-satunya peluang yang masih sangat besar adalah bekerja dengan memulai usaha mandiri. Hanya saja, jarang ditemukan seseorang sarjana yang ingin mengawali kehidupannya setelah lulus dari perguruan tinggi dengan memulai mendirikan usaha. Kecenderungan yang demikian mengakibatkan pada tingginya residu angkatan kerja berupa pengangguran terdidik. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam setiap tahun semakin meningkat. Kondisi ini tidak sebanding dengan peningkatan ketersediaan kesempatan kerja yang akan menampung mereka. Kecilnya minat berwirausaha di kalangan lulusan perguruan tinggi sangat disayangkan.
Saifuddin mengatakan bahwa seharusnya para lulusan melihat kenyataan bahwa lapangan kerja yang ada tidak memungkinkan untuk meresap seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi mulai memilih berwirausaha sebagai pilihan karirnya, mengingat potensi yang ada di negeri ini sangat kondusif untuk melakukan wirausaha. Illich mengatakan bahwa untuk memulai menjadi seorang wirausaha, setiap mahasiswa harus memiliki impian yang kokoh yang dibangun tidak dalam waktu singkat. Urgensi impian ini semakin penting mengingat resiko dari wirausaha tidaklah kecil. Bila mahasiswa tidak memiliki impian yang kokoh, maka sangat mungkin baginya untuk cepat menyerah. Pengertian entrepreneur atau wirausaha. Istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis Richard Champillon. Menurutnya, entrepreneur adalah etimologis wirausaha atau wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 3 suku kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang kemajuan, dan memiliki keangkuhan watak. Sedangkan swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Istilah kewirausahaan pada dasarnya berasal dari bahasa terjemahan entrepreneur yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan between baker atau go between. Pada abad pertengahan, istilah entrepreneur digunakan untuk menggambarkan seorang aktor yang memiliki proyek produksi. Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh Joseph, yaitu sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatan melalui organisasi bisnis yang baru ataupun yang telah ada. Dalam definisi tersebut, ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Istilah wirausaha atau wira swasta sering digunakan secara bersamaan walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Pendapat para pakar mengenai kewirausahaan. Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burger, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindakan seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat diartikan juga sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kewirausahaan menulis sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan hidup.
Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan. Di antaranya, 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses yang mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Berdasarkan keenam konsep di atas, secara ringkas, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Dari segi karakteristik perilaku, wirausaha atau entrepreneur adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan normal bisa menjadi wirausaha asal mau mempunyai kesempatan untuk belajar dan berusaha. Keuntungan dan kerugian wirausaha. Terdapat keuntungan dan kerugian ketika seseorang mengambil pilihan menjadi seorang wirausaha. Di antaranya, keuntungannya 1. Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Yang ketiga, kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang keempat, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Kerugian kewirausahaan. 1. Pengorbanan personal. Pada awalnya, kewirausahaan harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga dan rekreasi. Hampir semua waktunya dihabiskan untuk kegiatan berbisnis. Yang kedua, beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personel maupun pengadaan dan pelatihan. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil
dan kemungkinan gagal juga ada. Langkah-langkah memulai usaha. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila seorang mahasiswa ingin memulai wirausaha. 1. Pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Tips pertama ini sangatlah membantu bagi mahasiswa yang cenderung memiliki keinginan yang tinggi sekaligus mudah jenuh. Tidak mudah memang, terutama jika kita sudah lama dan terbiasa dalam zona aman. Seringkali kesibukan kerja membunuh insting kita untuk berkreasi maupun mengasah minat dan kesukaan yang mampu mendatangkan uang. Jika Anda telah menentukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyak bacaan serta keterampilan mengenai bidang usaha yang hendak Anda tekuni. Kadang-kadang hal yang kita rasakan kuasai ternyata setelah berada di lapangan berbeda drastis dengan yang kita pikirkan. Seorang yang sehari-hari mengerjakan pekerjaan keahlian tertentu belum tentu bisa sukses berbisnis dalam bidang tersebut. Karenanya, perlu sekali belajar dari orang-orang yang telah sukses merintis usaha di bidang tersebut. Yang kedua, yaitu perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembangan bisnis datang dari rekan-rekan dalam jaringan tersebut. Namun, Anda tetap harus hati-hati, karena tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis siapapun itu. Anda harus tetap berhati-hati dan mempersiapkan akan datangnya hal-hal yang tak terduga. Hal ini juga sejalan dengan prinsip seorang pebisnis. Uang tidak mengenal tuan. Bisa saja hari ini Anda sebagai big boss, namun esok Anda menjadi pengangguran karena didepak oleh karyawan sendiri yang bekerja sama dengan partner bisnis Anda atau bahkan investor Anda. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Kebanyakan orang tidak sadar ketika memulai berbisnis terjebak di dalam fenomena banting harga. Padahal ada kalanya harga bukan segalanya. Anda harus bisa mencari celah dan ceruk pasar yang unik. Anda harus menentukan posisi di dalam peta persaingan usaha. Jika Anda menilai terlalu tinggi jasa atau produk Anda, sementara hal yang Anda tawarkan itu juga punya keunggulan yang sangat spesifik dan memiliki nilai tambah, maka orang akan berpaling kepada usaha sejenis dengan harga dan kualitas yang jauh lebih baik. Yang keempat, jaga kredibilitas dan brand image. Seringkali kita memulai berwirausaha melupakan faktor nama baik, kredibilitas, dan pandangan orang lain terhadap produk atau jasa kita. Padahal, ini yang paling penting dalam berbisnis. Mengulur-ulur pembayaran kepada supplier atau peminjam modal adalah tindakan yang sangat fatal dan berakibat kepada munculnya nama Anda di dalam daftar hitam jaringan bisnis usaha yang Anda tekuni. Yang kelima, berhemat dalam operasional secara terencana, serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produksi atau jasa. Banyak orang jika sudah untung besar dan berada di atas melupakan faktor persiapan akan hal tak terduga maupun merencanakan pengembangan usaha. Padahal bisnis adalah sama dengan hidup, harus selalu bertahan dan berjuang. Banyak pengusaha dan pengrajin kita ketika sudah kebanjiran order dan menerima banyak uang, malah mendahulukan membeli mobil mewah ataupun mobil sport. Hal ini tidak salah, namun akan lebih baik jika keuntungan itu disisihkan untuk laba ditahan dan penambahan modal kerja. Dengan demikian, usaha bisa lebih berkembang dan mendapatkan kepercayaan dan pinjaman modal dari bank menjadi lebih mudah. Karena Anda dipercaya oleh pihak bank mampu mengelola perusahaan secara profesional.
Sebaiknya untuk keperluan sehari-hari, pemilik perusahaan mencadangkan alokasi dana secukupnya saja untuk biaya hidup dan keperluan pribadi dalam bentuk gaji tetap komisaris atau pemilik, atau disisihkan sebagian saja dari laba tahunan, namun jangan mengganggu arus kas perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada urusannya dengan produktivitas usaha. Selain poin di atas, kiat memulai usaha juga dapat diadopsi menurut seorang pakar bisnis sekaligus motivator, yaitu John Warren. Berikut ini adalah langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk memulai bisnis. 1. Bangun ide bisnis dengan menulis impian dan hobi kita. Yang kedua, berikan alasan yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang ketiga, mulailah untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bertindak dan cari teman yang tepat, yang visi atau pencapaian, dan tuangkan menjadi konsep usaha yang jelas. Yang keempat, lakukan riset baik di internet maupun di kenyataan sehari-hari. Visi dan misi yang kita tulis harus terdefinisi dengan jelas, spesifik, dan marketable sesuai di bidangnya. Yang kelima, tuliskan dalam jangka strategi yang akan dijalankan, dan seterusnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang karakter wirausaha sukses, yaitu memotivasi diri sendiri atau self-motivated. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisir sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi sesuatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dengan sifat kreativitas dan inovasi, seseorang dapat menemukan peluang. Kemudian, karakter kewirausahaan menurut David, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Di samping itu, dalam suatu penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan pemuda versi Indonesia, Manawir Yusuf menemukan adanya 11 ciri atau indikator kewirausahaan, yaitu 1. Motivasi berprestasi, 2. Kemandirian, 3. Kreativitas, 4. Pengambilan risiko, 5. Keuletan, 6. Orientasi masa depan, 7. Komunikatif dan reflektif, 8. Kepemimpinan, 9. Locus of control, 10. Perilaku instrumental, dan 11. Penghargaan terhadap uang. Selain ciri-ciri yang telah dikemukakan di awal, berikut ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai karakteristik seorang wirausahawan yang disarikan dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Lacan, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru atau thinking new thing
Oleh karena itu, menurutnya, kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian yaitu 1. Kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Yang kedua, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Yang ketiga, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Rahasia kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi. Tiap berinisiatif ialah mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah. Yang kedua yaitu selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etika kerja dan tanggung jawab. Seseorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung risiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. Max Weber menyatakan intisari etos kerja orang Jerman adalah rasional, disiplin tinggi, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat dan bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, menabung dan investasi. Di timur, orang Jepang menghayati Bushido atau etos para samurai, perpaduan Shintoisme dan Zen Buddhisme. Ada 7 prinsip dalam Bushido yaitu Gi, Ryu, Jin, Rei, Makoto, Melio, dan Jugo. Indonesia mempunyai falsafah Pancasila, tetapi gagal menjadi etis kerja bangsa kita karena masyarakat tidak komit, tidak intens, dan tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerja itu suci, kerja adalah panggilanku, aku sanggup bekerja benar. Suci berarti diabdikan, ditujukan atau diorientasikan pada yang suci. Penghayatan kerja semacam ini hanya mungkin terjadi jika seseorang merasa terpanggil. Bukan harus dari Tuhan, tapi bisa juga dari idealisme kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Dengan kesadaran bahwa kerja adalah sebuah panggilan suci, terlebihlah perasaan untuk melakukannya secara benar. Yang ketujuh yaitu kerja itu sehat. Kerja adalah aktualisasiku, aku sanggup bekerja keras. Maksudnya adalah bekerja membuat tubuh, roh, dan jiwa menjadi sehat. Aktualisasi berarti mengubah potensi menjadi kenyataan. Aktualisasi atau panggilan potensi ini terlaksana melalui pekerjaan, karena kerja adalah pengerahan energi bio, psiko, dan sosial. Akibatnya kita menjadi kuat, sehat lahir dan batin. Maka agar menjadi maksimal, kita akan sanggup bekerja, bukan kerja asal-asalan atau setengah-setengah. Mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan hidup, maka seseorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha dalam dirinya
Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Berani menghadapi risiko. Richard Calderon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung risiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap kerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil risiko yang moderat. Artinya, risiko yang diambil tidak selalu tinggi dan tidak selalu rendah. Keberanian mengambil risiko yang didukung komitmen yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam wirausaha. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar melalui atau berinisiatif. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk lebih mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai risiko yang lebih rendah atau terlalu tinggi. Keberanian untuk menanggung risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko yang penuh dengan perhitungan dan realistis. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistis. Wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pilihan pada risiko ini sangat tergantung pada daya tarik setiap alternatif, kesediaan untuk rugi, dan kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Untuk bisa memilih, sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk mengambil risiko, antara lain meyakinkan pada diri sendiri, kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan memungkinkan memperoleh keuntungan, dan kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realistis. Motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat wirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang terbaik guna mencapai kepuasan yang pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. 2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang diembankan sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan. Tetapi, jika ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit, yang memungkinkan pencapaian keberhasilannya sangat rendah.
Motivasi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti to move atau menggerakkan. Sedangkan Surya Sumantri berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang. Motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Motif menghasilkan mobilisasi energi atau semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Sedang secara umum, motif sama dengan drive. Sejalan dengan itu, berdasarkan teori atribut Weiner, ada dua fokus penyebab seseorang berhasil atau berprestasi. Fokus penyebab intrinsik mencakup 1. Kemampuan, 2. Usaha, 3. Suasana hati atau mood, seperti kelelahan dan kesehatan. Fokus penyebab intrinsik meliputi 1. Sukar tidaknya tugas, 2. Nasib baik atau keberuntungan, dan 3. Pertolongan orang lain. Memiliki jiwa kepemimpinan. Seseorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, dan lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya lebih cepat, lebih dahulu, dan segera beredar di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa yang baru dan berbeda, sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Ia selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakan nilai. Ia selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran yang kemudian dijadikan peluang. Leadership ability adalah kemampuan dalam kepemimpinan. Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan atau power. Seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk manajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasi usaha, visualisasi usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seseorang berusaha. Tanpa itu, semua maka bukan keberhasilan yang diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperoleh. Memiliki keterampilan personal. Wirausahawan memiliki ciri-ciri dan cara-cara seperti berikut. Pertama, percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Kedua, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Keempat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli. Kelima, menghadapi kehidupan dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Keenam,
dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu karakter wirausaha sukses. Kewirausahaan dalam perspektif ekonomi dapat dijelaskan dari aspek peluang. Sebagaimana beberapa ahli mendefinisikan kewirausahaan sebagai tanggapan yang dilakukan oleh seseorang terhadap peluang-peluang usaha yang diwujudkan dalam berbagai tindakan dengan berdirinya sebuah unit usaha sebagai suatu hasil dari tindakan. Dalam perspektif sosiologis, kemampuan menemukan peluang sangat tergantung pada interaksi antar manusia untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan ruang yang ada. Sedangkan dalam perspektif psikologi, kemampuan seseorang dalam menemukan dan memanfaatkan peluang sangat tergantung dari karakter kepribadian yang dimilikinya. Jelas dari kiranya bahwa salah satu faktor keberhasilan seseorang berusaha adalah kemampuannya dalam jeli melihat peluang dan memanfaatkannya sebelum dimanfaatkan oleh pihak lain. Kemampuan melihat peluang adalah modal dalam membutuhkan ide awal untuk berusaha. Tidak semua orang mampu melihat peluang sebagai peluang, apalagi memanfaatkannya. Demikian halnya kemampuan memiliki peluang tidaklah sama antar setiap orang. Seseorang yang telah mengenal potensi diri yang dimilikinya lebih cenderung memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Menentukan peluang usaha, yaitu menemukan peluang usaha yang bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin memulai mewujudkan wirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Untuk memahami kebutuhan masyarakat, diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pasok, teknologi, sosiologi, dan geografi. Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat. Bahkan perubahannya cukup pesat dan seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. Untuk menemukan informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sumber informasi dapat diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah, media massa, pasar, atau mungkin melalui wawancara dengan konsumen. Jadi, peluang senantiasa ada karena perubahan terus berlangsung dengan baik di tingkat individu. Memiliki lapangan usaha dan mengembangkan kegiatan. Usaha setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan kegiatan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, manakah di antara lapangan usaha dan gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya? Pertanyaan ini sangat tepat, mengingat setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih yang disebabkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan atau bahkan kegagalan di kemudian hari. Telah banyak fakta yang dapat dikemukakan bahwa masih banyak kewirausahaan yang memulai usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dan menjalankan usahanya. Padahal belum tentu orang lain berhasil dalam suatu lapangan usaha. Kita juga dapat berhasil dengan lapangan usaha yang sama.
Mungkin saja orang lain berhasil karena potensi diri yang dimilikinya cocok dengan lapangan usaha tersebut dan kemampuan dia untuk mengakses informasi terkait dengan usaha yang dijalankannya. Bisa saja kita mengikuti orang yang telah berhasil dalam suatu lapangan usaha, namun kita perlu memiliki nilai lebih dari aspek kualitas yang kita tawarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu pertimbangan hal-hal berikut. 1. Lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. 2. Lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang dengan baik pula di daerah lain dan sebaliknya. Dan yang keempat, berangkat dari pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha, kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha kita jalankan. Karena faktor internal ini akan sangat menentukan kesuksesan kita dalam menjalankan usaha. Faktor internal yang dimaksud seperti penguasaan sumber daya, yaitu lahan bangunan, peralatan dan finansial, penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Sedangkan faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, persaingan, risiko, dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. Berdasarkan uraian di atas, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan kegiatan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dapat berkualitas ketika semua komponen kebutuhannya terpenuhi dan komponen mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sebenarnya masih banyak sekali penjelasan yang belum saya sampaikan. Jadi untuk lebih jelasnya silakan baca buku-buku tentang kewirausahaan atau searching di internet. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang melihat video ini dan bagi saya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.